Baiklah, perkenalkan nama saya Gabriel Kampi Usawang, NIM 20101035. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membuat tugas video demi memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Klinis dengan dosen pengampu saya, Nurse Steve Sengkei, SPC, MA. Dan pada saat ini saya akan membahas gangguan mental yang ada dalam DSM-5, yaitu anxiety disorder. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas tentang anxiety disorder. Apa sih anxiety disorder itu? Memiliki rasa cemas adalah hal yang amat wajar. Namun, jika terlalu sering merasa cemas secara berlebihan dan tanpa ada alasan yang kuat, Anda mungkin memiliki gangguan kecemasan atau dikenal juga sebagai anxiety disorder. Tentu saja, cemas dan gangguan kecemasan adalah dua kondisi yang berbeda. Jika mengalami gangguan kecemasan, Anda akan merasa mudah khawatir terhadap berbagai hal, bahkan ketika sedang dalam situasi normal. Pada tingkatan yang sudah tergolong parah, anxiety disorder atau gangguan kecemasan juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dari orang yang mengalaminya. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 mendefinisikan gangguan kecemasan atau anxiety sebagai perasaan takut berlebihan yang terjadi pada seseorang yang berdampak pada terganggunya kegiatan sehari-hari. Berikutnya kita akan membahas gejala-gejala dari anxiety disorder. Gejala-gejala anxiety disorder. Beberapa gejala yang muncul jika Anda memiliki gangguan kecemasan atau anxiety disorder antara lain, yang pertama, mudah merasa lelah, yang kedua, gelisah terus-menerus, yang ketiga, kesulitan berkonsentrasi atau pikiran kosong, yang keempat, mudah marah dan tersinggung, dan yang kelima, kesulitan mengendalikan perasaan khawatir, yang keenam, mengalami gangguan tidur termasuk kesulitan atau selalu merasa kurang tidur. Berikutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya anxiety disorder. Penyebab anxiety disorder. 1. Genetik dan biologis. Anxiety disorder bisa jadi diturunkan dalam keluarga. Jika memiliki anggota keluarga yang mengalami kondisi serupa, Anda lebih mungkin untuk mengalaminya juga. Yang kedua, kondisi medis tertentu. Terkadang, anxiety disorder merupakan gejala dari kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis yang dapat menjadi pemicunya adalah diabetes, gangguan tiroid, gangguan jantung, gangguan pernapasan, dan sebagainya. Yang ketiga, obat-obatan tertentu. Beberapa obat-obatan tertentu dapat mengakibatkan anxiety disorder. Selain itu, penggunaan narkotika dan alkohol juga dapat menyebabkan dan memperparah gangguan anxiety disorder. Dan yang keempat, trauma dan stres. Individu yang pernah mengalami trauma atau dilecehkan atau menyaksikan kejadian traumatis di masa kecilnya rentan mengalami gangguan anxiety disorder. Stres yang berat dan berkepanjangan juga dapat membuat seseorang rentan mengalami kondisi ini. Berikutnya, intervensi psikologis atau penanganan dari anxiety disorder. Intervensi psikologis atau penanganan anxiety disorder. Pengobatan untuk gangguan anxiety disorder meliputi dua langkah. Yang pertama, melalui terapi perilaku kognitif atau CBT dan obat-obatan. Yang pertama, perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau CBT dilakukan agar penderita mengenali dan mengubah pola pemikiran dan perilaku yang membuatnya merasa cemas. Terapi ini membantu pasien agar tidak mengubah suatu pikiran biasa menjadi pikiran yang negatif dan mampu melihatnya secara lebih realistis. Berikutnya, penggunaan obat-obatan. Selain terapi perilaku kognitif atau CBT, dokter akan memberikan beberapa jenis obat-obatan untuk mengurangi keluhan. Beberapa jenis obat yang biasanya diberikan untuk menangani gangguan kecemasan antara lain, yang pertama antidepresan, yang kedua pregabalin, yang ketiga benzodiazepine. Demikian pembahasan pembelajaran video tentang anxiety disorder dari saya. Sekian dan terima kasih.